Halo teman-teman yang ikut mini course digital marketing dari RevoU di batch dan tanggal 31 Januari 2022. Karena minggu ini kita bahasnya Google Analytics, jadi kita akan bahas case study yang sudah teman-teman kerjakan di modul Google Analytics ya. Oke, nah pertama kita mau jelasin dulu executive summary-nya. Jadi ini aku contohin, ini adalah layout atau struktur presentasi yang sederhana gitu ya teman-teman. Kalau misalnya kita mau pitching ke investor, pitching ke klien, atau misalnya kita mau presentasi ke stakeholders di perusahaan, nah kayak gini ya. Tapi sebenarnya ini masih sangat-sangat basic. Jadi aku ngajarin ke teman-teman, aku bagiin ke teman-teman biar teman-teman juga bisa tahu gitu apa yang biasanya kita presentasiin, bagaimana cara kita presentasi gitu. Nah, pertama biasanya kita jelasin dulu about us gitu ya. Jadi kasih konteksnya dulu ini apa. Apalagi kalau misalnya ke klien ya. Kalau stakeholders mungkin kita nggak perlu jelasin produknya apa, perusahaannya apa. Tapi kalau misalnya ke klien ya, kita harus jelasin dulu yang mau kita analisis ini apa gitu ya. Supaya kita tuh punya kesamaan ekspektasi lah atau kesamaan pemikiran, kesamaan understanding gitu lah ya, pengertian. Nah, jadi Google Merchandise Store itu adalah sebuah situs e-commerce yang menjual Google branded merchandise. Jadi merchandise dari Google gitu ya. Kayak dari Google itu sendiri, kemudian ada yang logo YouTube, kemudian ada yang logo Android gitu ya. Isinya itu t-shirts, outwear, performance wear, topi gitu ya, dan banyak untuk laki-laki, perempuan, dan juga anak-anak seperti itu. Nah, untuk data source-nya aku juga menjelaskan di sini bahwa kita ngambil datanya dari analytics, jadi ini juga penting banget kita sampaikan gitu ya ke stakeholders atau ke klien gitu ya, bahwa kalau misalnya kita mau report data, datanya itu diambil dari mana gitu. Bahkan kalau perlu kita juga harus kasih tahu metodenya apa gitu. Misalnya kalau misalnya kita survei ya, nah survei itu kan kayak metodenya apa aja, kita mengumpulkan berapa orang dan segala macam. Tapi karena ini Google Analytics, jadi simply kita jelasin dulu aja di Google Analytics itu kita bisa lihat apa dan time range-nya berapa. Kita compare dengan time range yang mana. And then kita masuk ke analisisnya gitu ya. Pertama, ini dari device use. Biasanya kalau kita di perusahaan itu nggak screenshot. Sebenarnya akan ada nanti screenshot, tapi lebih bagus kalau teman-teman itu tulis kayak gini, jadi lebih presentable, jadi lebih bagus ya lihatnya. Tapi kalau ada keterbatasan waktu, screenshot juga nggak apa-apa sih sebenarnya gitu. Tapi kalau bisa bikin kayak gini lebih bagus gitu. Jadi bisa kelihatan perbandingannya secara jelas gitu ya. Orang nggak perlu lihat tabel yang penuh gitu ya, yang kompleks, tapi mereka bisa langsung lihat intinya apa gitu. Nah kalau berdasarkan device used ya teman-teman, ini yang pertama. Kalau dari acquisition report-nya itu kita bisa lihat bahwa user terbanyak tetap dari desktop ya dibanding yang lain gitu. Kemudian usersnya sama juga paling banyak desktop, sessionnya juga paling banyak desktop gitu. Tapi insight yang bisa aku ambil dari angka ini adalah kebanyakan users lewat desktop ya. Ini 60% dari total. Kemudian insight-nya yang kedua yang bisa aku ambil adalah walaupun secara absolute number ini gede, tapi dari yang akses dari mobile dan tablet itu sebenarnya kenaikannya sangat-sangat tinggi gitu. Kalau misalnya di desktop cuma naik 1% gitu ya usernya, ini usernya cuma 3,6, tapi kalau di mobile dan tablet itu bisa sampai 33% di mobile, bahkan 80-an% di tablet gitu. Jadi pertumbuhannya itu tinggi banget untuk yang mobile dan tablet gitu. Jadi rekomendasi aku adalah sebenarnya kita perlu menyiapkan nih, kan di Desember ini kenaikannya tinggi gitu ya. Mungkin di Januari naik lagi gitu kalau di mobile dan tablet. Nah, kita harus siap-siap nih teman-teman gimana caranya biar website kita kalau diakses lewat mobile dan tablet itu responsif. Jadi bahasa bahasa sehari bukan sorry bahasa kita itu namanya responsif. Responsif itu artinya kalau diakses tuh nggak lemot, layoutnya tuh eh, sesuai gitu ya, disesuaikan. Biasanya kan ada website yang kalau diakses lewat mobile itu tuh sama aja kayak kalau diakses di desktop gitu, gede yang harus di zoom in, terus kayak layoutnya bahkan berantakan gitu ya, kayak dipaksain banget fit dalam satu screen gitu. Nah itu nggak boleh ya, tapi kita bikin responsif kalau bisa ada
website yang istilahnya kalau orang akses lewat mobile itu otomatis dia teroptimize gitu dengan screen-nya gitu. Jadi orang tetap nyaman untuk browsing di sana. Itu kalau soal acquisition. Kalau di soal yang berkaitan dengan behavior-nya, behavior-nya di sini bounce rate itu lebih tinggi di mobile dan tablet gitu ya. Sebenarnya kalau dibandingkan ya, kalau comparison dari Desember versus November, eh, bounce rate-nya itu turun semua gitu ya. Bounce rate-nya turun semua, terus halaman yang mereka view setiap sesi ya itu naik. Nah, kemudian session duration-nya, average session duration-nya juga rata-rata naik gitu ya, semuanya naik. Nah, jadi di sini insight-nya yang pertama adalah mereka itu eh, menjadi lebih nyaman lah gitu untuk browsing lewat manapun. Namun kalau misalnya kita lihat satu persatu, di sini lihat mobile dan tablet itu lebih dari setengah visitorsnya bounce atau mental atau langsung keluar tanpa ngapa-ngapain gitu. Mereka mungkin pas landing mereka langsung lihat apa sih nggak jelas websitenya kayak apa namanya bener-bener kayak nggak ini gitu apa namanya benar-benar nggak bikin nafsu lah ya buat belanja atau misalnya buat browsing-browsing karena kan misalnya kayak logonya kepotong lah terus kemudian tulisannya mm, kegedean gitu ya pokoknya nggak responsif lah gitu. Ini juga menguatkan argumentasi yang kita tadi itu argumentasi bahwa ternyata di mobile dan tablet itu orang setengah setengah dari visitorsnya itu nggak nyaman gitu loh untuk browsing gitu. Nah, bisa jadi karena kemungkinan besar karena itu tadi nggak responsif. Begitu. Jadi, kayak rekomendasinya di sini adalah bagaimana caranya kita bikin visitors itu lebih mudah kalau misalnya explore lewat mobile dan tablet gitu. Bisa jadi dengan memperbaiki UI UX-nya, layout-nya diubah gitu ya, menyesuaikan screen-nya gitu, menyesuaikan kalau screen-nya kan lebih kecil gitu ya. Jadi itu yang perlu diperhatiin karena ini lebih dari setengah loh yang bounce, berarti kan gede banget kan. Dan mereka cuma tahan sampai 3 mungkin 4 gitu ya, 4 halaman setiap sesinya. Dan mereka cuma 1 menit doang, hampir 2 menit lah di situ dibanding desktop bisa sampai 4,5 menit gitu. Nah, ini masih device, tapi masuk ke report yang conversions. Kalau di conversions bisa kita lihat bahwa eh, kalau misalnya kita lihat dari absolute number, jauh lebih banyak lewat desktop kan. Gitu, jauh lebih banyak dari desktop. Revenue-nya juga nih, jauh lebih banyak, $354.000 dari desktop, yang lain mobile cuma 15 dan bahkan tablet cuma $600 gitu. Jadi bisa disimpulkan ya, ini asumsi dari aku adalah di desktop itu lebih lebih mudah check out gitu. Lebih mudah lah orang check out di sana gitu. Jadi itu yang perlu di highlight gitu ya, yang menjadi insight lebih mudah makanya revenue-nya, conversion rate-nya dan transaction-nya lebih banyak karena mereka lebih mudah bertransaksi kalau desktop. Tapi kalau di mobile dan tablet tuh enggak, makanya jauh kan, jauh banget jumlahnya gitu. Recommendation-nya adalah um, karena ini menandakan bahwa mereka agak kesulitan kalau misalnya mereka check out lewat mobile atau tablet, bertransaksi lewat mobile atau tablet. Nah, salah satu biasanya solusinya adalah menyajikan metode pembayaran yang lebih banyak, apalagi yang mudah dipakai di mobile. Misalnya kalau misalnya kita lihat Tokopedia atau Shopee kan kita bisa bayar pakai e-wallet, pakai yang macam-macam lah gitu yang bisa kita langsung lakukan di HP gitu. Nah, kalau bisa di mobile dan tablet juga kayak gitu gitu. Jadi kita bisa provide more payment methods ya yang langsung bisa dibayar lah lewat mobile dan tablet gitu. Nah, sekarang kita masuk ke report yang kedua yaitu yang berdasarkan source ya. Di brief ini yang nomor 2. Di nomor 2 itu kita disuruh lihat untuk yang channel grouping-nya ya, channel-nya ya. Kalau di acquisition report bisa kita lihat di sini bahwa semua source di sini mengalami kenaikan ya di jumlah users di jumlah users lah gitu, kecuali di paid
search. Dia turun sendiri dan turunnya lebih banyak daripada kenaikan direct. Ya, direct naik 19%, tapi paid search turun 25%. Kan kayak banyak banget kan, gitu. Jadi, biasanya kalau paid search ini adalah yang SEM ya kalau teman-teman, bahasanya. Kalau aku biasanya bilangnya PPC, pokoknya yang iklan di, search engine result page-nya Google gitu. Nah, ini bisa kita lihat bahwa dia turun drastis dari 7.000 ke 7.700 ke 5.800 gitu. Nah, itu bisa jadi kalau Pacers itu kan sangat erat kaitannya dengan persaingan ya. Mungkin karena di bulan Desember saingannya tuh banyak jadinya. Misalnya kayak uh, jual topi jual topi gitu, jual topi musim dingin gitu ya. Ya orang banyak yang jual itu, banyak advertiser yang bersaing di keyword itu misalnya. Ya banyaklah orang yang iklan akhirnya di akhir tahun. Itu nggak cuma di Google ya, semua channel yang pernah aku jalanin, biasanya memang insight-nya adalah orang-orang tuh em, orang-orang tuh banyak banget yang ngiklan gitu di akhir tahun karena mereka juga nge-push banyak produk kan di sana. And then kalau paid search ini akhirnya aku simpulkan bahwa sebenarnya kita banyak saingan. Akhirnya kita jadi user user yang cari-cari keyword, cari-cari barang itu yang masuk dikit karena kita ya mungkin kadang peringkat kedua, mungkin peringkat terbawah jadinya dikalahin sama kompetitor kita gitu ya di search engine. Nah, jadi rekomendasi dari aku adalah gimana caranya kita maintain the search impression share. Ini teman-teman bisa klik kalau nggak tahu itu apa. Tapi intinya inilah kenapa kita harus belajar full stack gitu kayak disajikan di full programnya RevoU. Kenapa kita harus belajar full stack supaya kita tahu bahwa paid search itu bisa dioptimize dari segi apa. Paid search itu kan masuk ranah digital marketing juga kan. Jadi kita jadi bisa tahu kasih recommendation apa. Nah, biasanya yang jadi masalah kalau kita kalah kompetisinya dari paid search itu biasanya dilihat dari search impression share gitu. Kalau teman-teman mau baca pengertiannya di sini, intinya search impression share itu adalah yang menunjukkan seberapa impresi yang kita dapat, berapa persen dari total impresi yang kita dapat dari sebuah keyword gitu. Jadi kalau misalnya search impression share kita makin tinggi gitu ya, misalnya kita 70% gitu search impression share, maka kompetitor kita tuh cuma dapat exposure 30% gitu. Jadi kita lebih sering muncul 70% itu daripada 70% lebih banyak daripada si kompetitor kita. Berarti bagus search impression share-nya. Tapi kalau misalnya search impression share rendah gitu, misalnya kita cuma kebagian 20% dari total. Berarti 20% lebih tinggi doang dari kompetitor gitu. Which is bisa jadi mengancam orang jadi nggak banyak yang tahu produk kita, nggak banyak tahu bahwa kita jual produk yang itu, dan segala macam. Jadi kita harus mention itu. Caranya dengan apa? Nah, ini juga yang kita pelajarin di full program, yaitu bagaimana menaikkan search impression yaitu untuk apa namanya kita bikin keyword gitu ya yang lebih relevan gitu ya, terus kemudian bisa jadi naikin bidding juga, bisa jadi naikin relevansi juga. Ya, relevansi itu adalah keterkaitan antara keyword captionnya yang ada di iklan dengan yang ada di website karena itu adalah salah satu ranking factor dari Google Search gitu, Google Search Ads. Oke. Nah, kalau masih di source dan kalau kita melangkah ke behavior report, kita bisa lihat di sini bahwa sebenarnya semua bounce rate-nya itu enggak ada significant change atau enggak berubah banyak gitu. Nah, turun 1%, turun 9%, naik 2%, enggak terlalu banyak gitu ya. Ya ujung-ujungnya tetap setengah dari visitors itu ya bounce, mental gitu ya, langsung keluar tanpa ngapa-ngapain, tanpa ngeklik sesuatu gitu. Dan most of bounce rate ya, kebanyakan bounce rate yang besar itu banyakkan dari paid search. Lebih dari setengah dan display gitu ya. Display bahkan sebagian besar gitulah ya. Nah, biasanya itu mengindikasikan bahwa ada misleading caption di iklan kita. Di iklan kita terlalu clickbait misalnya. Iklan kita terlalu bikin mereka berekspektasi tinggi sehingga pas mereka masuk, oh gini doang. Ah, nggak sesuai ekspektasi gue. Tadi bagus-bagus di caption. Akhirnya keluar. Gitu. Rekomendasinya adalah, ini aku satu-satu per channel. Satu, direct. Direct itu
UI UX design kita bisa perbaiki gitu ya supaya visitors itu lebih lebih mudah gitu untuk mencari produk yang mereka mau gitu. Terus kemudian paid search bisa kita pakai relevant keyword atau relevant headline gitu, headline yang sesuai gitu ya, jangan yang terlalu eh, nggak yang nggak sesuai lah antara caption, headline, keyword dengan apa yang ada di landing page, ada di halaman website kita, itu kan jadi kayak bikin orang terlalu tinggi ekspektasinya, akhirnya karena ekspektasinya nggak ketemu nih pas masuk ke websitenya, jadinya mereka keluar gitu. Jadi jangan sampai kayak gitu. Kemudian display juga di sini aku kasih kasih rekomendasi adalah kita kasih relevant image. Kalau display ads kan banyak kan di gambarnya ya. Kita pakai gambar yang iklannya. Jadi kita pakai relevant image lah gitu. Kalau dari segi conversion channel-channel ini kita bisa lihat bahwa di sini semuanya naik gitu ya, direct dan paid search. Paid search kenapa di sini yang aku hitung signifikan direct sama paid search doang, karena ya udah display kita tahulah bahwa nggak bakal ada transaksi dari sana gitu. Jadi yang perlu kita perhatiin conversion mungkin direct dan paid search dulu nih gitu. Kita bisa naikin dari misalnya kayak direct ya, direct hampir sama lah sama paid search. Dari total orang yang visit website kita ternyata cuma 3%-an, hampir 4%. Hanya 4% orang tuh mau beli, orang tuh mau convert, orang tuh mau transaksi. Itu namanya conversion rate. Jadi cuma hampir 4% doang dari total gitu. Nah, berarti kita harus cari caranya dong, gimana caranya naikin biar nggak 4% doang dari total visitors gitu. Tapi kalau bisa kita lihat bahwa sebenarnya dia naik kan. Naik itu kan berarti ada ya dia cukup bagus lah kita membawa ya ada pertambahan lah, ada growth gitu, ada perkembangan lah daripada bulan November. Apalagi di paid search itu sampai 60% kenaikan conversion rate-nya. Gitu, transaksinya sih naiknya hampir sama gitu. Nah, eh, kalau kalau pokoknya yang kita bisa lihat di sini paid search-nya adalah dari segi revenue juga dia paling signifikan gitu ya naiknya. Rekomendasinya adalah karena kita lihat bahwa paid search ini sangat berpotensi gitu ya ke depannya karena dia tuh tiba-tiba bisa langsung tinggi banget kenaikan revenue-nya, conversion rate-nya. Jadi kita bisa optimize lagi nih paid search kita, misalnya cari keyword-keyword lain gitu. Terus kemudian naikin relevansinya lagi gitu. Teman-teman bisa cari um, ranking faktor dari paid search ya, Google Search Ads gitu. Cari di Google ranking faktor-faktor apa yang bisa menentukan ranking kita gitu dan keberhasilan kita di paid search. And then teman-teman juga bisa coba cari yang namanya shopping search ads atau teman-teman bisa klik di sini kalau nggak tahu itu apa. Teman-teman kalau pernah search di Google and then ada shopping di atasnya, ada katalog barang di atas, itu iklan namanya shopping search ads. Jadi mereka bisa langsung lihat bahwa oh Google Merchandise Store jual ini, jual itu gitu. Oke, terus kemudian masuk ke side content. Side content di sini adalah ngelihat page-nya ya, teman-teman. Page yang pertama page views, which is page yang mana yang paling banyak dikunjungi. Yang paling banyak itu home, gitu ya di home page. Berarti artinya bisa jadi karena campaign kita banyak kan masih ke home. Nah ini yang bahaya teman-teman. Kalau misalnya kita ngedirect orang itu dari campaign kita ngiklan di Facebook, kita ngiklan di Google gitu ya, kita masukinnya apa ya, membawa orang, kalau mereka ngeklik kita membawanya langsung ke homepage aja gitu, ke halaman pertama gitu. Nah itu kan buat mereka harus menghabiskan banyak waktu lagi untuk nyari-nyari. Itu pun kalau mereka mau nyari gitu. Mungkin banyak dari antara mereka pas masuk, ya apa masih di homepage gitu. Aku kan lagi nyari baju gitu. Kalau masuk ke homepage kan masih macam-macam tuh produknya. Kalau bisa tuh, kalau mereka memang cari baju, misalnya keywordnya nyari baju, ya udah kita kasihnya landing page yang baju gitu. Jadi mereka langsung masuk ke page baju. Mereka nggak perlu nyari-nyari, baju di mana ya, gitu. Jadi itu yang perlu diperhatiin, ya.
Nah, itu rekomendasinya adalah nge-direct campaign kita ke spesifik kategori. Misalnya kalau misalnya mereka lagi cari baju, ya udah kasih ke kategori baju gitu. Jadi jangan sampai kebanyakan masih ke homepage gitu, page views-nya. And then kalau dari segi average time of page ya, jadi lamanya waktu yang mereka habiskan di halaman itu, ya ini turun semua by the way. Ya, jadi bisa kita lihat bahwa insight-nya turun semua, orang-orang pada bosan kali ya, pada bosan karena mereka masuk ke campaign yang atau page yang mereka nggak mau gitu. Jadi kayak bentar doang di situ ya udah keluar. Atau memang simply situs kita itu yang nggak terlalu menarik gitu. Itu yang perlu diperhatiin. Satu, yang kedua, insight-nya yang bisa aku kasih adalah kita bisa lihat bahwa kebanyakan orang masih spending time di homepage. Nah, ini yang bisa aku bilang bahwa yang tadi aku bilang sebelumnya, bahwa sebenarnya kalau misalnya orang spending more time di page, di homepage gitu ya, itu berarti mereka kayak harus capek gitu loh nyari produk yang mereka mau gitu. Itu pun kalau mereka nyari gitu, jangan-jangan mereka jadi bounce jadinya karena mereka sampai ke homepage yang membutuhkan banyak waktu lagi untuk nyari-nyari. Aduh, mending cari yang lain deh yang lebih gampang gitu. Gitu. Nah, kemudian ini bisa juga kita tackle, rekomendasinya adalah bagaimana caranya supaya yang tadi balik lagi orang kita bikin campaign ya udah langsung masuk ke produk spesifik. Misalnya kalau orang nyari baju cowok yang apparel men's ya itu kita langsung direct ke men's apparel gitu. Terus kemudian di sini kita bisa lihat juga bahwa men's apparel itu kan cukup banyak ya, kayak hampir 1 menit lah orang berada di page itu gitu. Bisa bisa jadi kita pengen naikin. Kalau pengen naikin berarti kasih mereka kemudahan nih supaya misalnya ada grouping gitu. Jadi mereka bisa langsung bisa nyari gitu ya, grouping bisa nyari apa namanya mereka nggak pusing lah nyari-nyari produk mereka gitu. Jadi mereka betah lah explore di page itu. Kemudian yang terakhir, report yang terakhir ada shopping behavior. Shopping behavior ini adalah untuk melihat berapa sesi atau bisa juga abandonments. Jadi ini bakal aku jelasin kalau teman-teman datang di Q&A session ya. Jadi aku akan ngejelasin dikit aja di sini. Di sini bisa kita lihat returning visitors-nya. Kalau kita pilih di sini user type, maka di sini kita akan lihat returning visitors sama new visitors. Dan aku sort-nya atau mengurutkannya based on session with transaction ini gitu. Jadi berdasarkan sessions with transactions itu lebih banyak dilakukan oleh returning visitors, jauh lebih banyak. Jadi bisa kita lihat bahwa sebenarnya kita udah kasih experience yang bagus buat orang-orang yang loyal ini, returning visitors gitu. Jadi cukup mereka tuh kayak pertama kali datang ke kita mungkin belum beli, terus kemudian besoknya datang lagi ya udah beli gitu karena mereka udah percaya sama kita, which is good gitu. Tapi kalau kita mau naikin lagi, bisa nih teman-teman, bisa kita naikin lagi dengan cara ya udah kita apa namanya naikinnya adalah dengan cara kasih apa ya namanya kayak promo khusus. Jadi kayak mereka udah visit kemarin supaya mereka mau langsung purchase hari itu, ya udah kita langsung apa namanya kasih promo misalnya kayak eh, atau reminder untuk check out gitu kan biasa gitu kan kalau e-commerce. And then kita bisa lihat juga di sini bahwa new visitorsnya kan jauh lebih dikit ya, beda 1000-an lah gitu. Jadi kita bisa kasih rekomendasi bahwa kita kasih brand awareness campaign. Jadi si new visitors ini mau gitu kalau misalnya mau langsung percaya sama kita. Brand awareness kan untuk bikin orang percaya sama kita ya. Jadi walaupun mereka baru datang, mereka itu pengen gitu langsung beli gitu. Nah, atau bisa jadi new visitors ini kan periodenya Desember ya yang kita lihat. Jangan-jangan sebenarnya itu mereka visitor lama, tapi karena mereka belinya kelamaan, mereka jadi new visitor itu di bulan September, tapi mereka baru beli di Desember, itu kan lama ya. Jadi lama mereka pengambilan keputusannya. Berarti itu juga perlu dievaluasi tuh. Jangan kenapa ya orang tuh take longer atau mereka tuh butuh waktu lama untuk beli gitu. Jangan-jangan kita nggak ngingetin mereka kalau mereka
cuma ngeliat-liat doang, kita nggak ngingetin bahwa ada promo dan segala macam, itu tugas-tugas teman-teman CRM. Jadi insight ini tuh bisa buat teman-teman CRM. Kemudian di shopping behavior ini juga kita bisa lihat loh per region. Misalnya region ini California, New York, Washington, and Texas gitu ya. Kalau misalnya kita urutin session with transactions juga, teman-teman bisa lihat bahwa di California transactions-nya itu lebih banyak, sesi dengan ada transaksinya itu jauh lebih banyak di California compare to another region gitu, compare to another states ya kalau di Amerika. Nah, itu teman-teman bisa lihat di sini bahwa jauh kan. Akhirnya rekomendasi aku di sini adalah gimana kalau misalnya kita bikin campaign yang benar-benar khusus untuk New York, khusus buat orang-orang Washington, khusus untuk orang-orang Texas gitu. Jadi karena ya cukup banyak juga orang yang datang dari sana. Jangan-jangan kalau misalnya kita bikin campaign khusus kayak gitu, melokal gitu ya. Jadi mereka kayak jadi lebih seneng gitu ya, lebih relate dengan campaign kita. Akhirnya mereka mau beli gitu karena mereka merasa relate dengan campaign kita. Jadi jangan fokus ke California aja karena yang lain ini kesempatannya gede. Apalagi kenaikannya tinggi nih kayak di New York itu ada 21% yang datang kenaikannya dibanding November gitu. Oke, itu aja untuk pembahasannya. Mungkin ini cukup panjang karena memang kalau soal analytics itu analisis, recommendation, insight itu kita kayak bisa brainstorm. Teman-teman kalau nggak sama persis itu wajar banget ya sama kunci jawaban ini karena memang itu tergantung dengan ilmu kita juga. Jadi bukan berarti aku ilmunya lebih bagus daripada teman-teman, tapi mungkin teman-teman bisa melihat sesuatu yang belum aku sadari gitu. Dan itu yang penting juga. Makanya kita kerja as team supaya kita tuh bisa lihat dari segala macam sudut pandang. Nah, congrats teman-teman udah ngerjain dan semoga bisa dijadiin portfolio yang bagus. Silahkan upload di LinkedIn, tag Revoyu atau tag aku juga. Begitu. Sampai jumpa di mini course selanjutnya.